Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam pelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Oke, ini profil saya, nama lengkap, gelar, pengampu, mapel, dan alamat. Sudah tertera di situ semua? Oke. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas materi teorema Pythagoras yang terakhir, yaitu mengenai pengaplikasian dari teorema Pythagoras ya. Nah, penerapan teorema Pythagoras pada bidang datar merupakan salah satu pengaplikasian Pythagoras ya. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 9 cm dan lebar 12 cm. Tentukan panjang salah satu diagonalnya atau garis tengah pembagi dari persegi panjang tersebut. Maka langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu menggambar dulu persegi panjangnya dengan ukuran lebarnya 9 cm dan panjangnya 12 cm ya. Nah, maka diagonalnya di situ sudah saya lambangkan dengan huruf X. Ya, maka X kuadrat di situ atau sisi miringnya berarti 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Maka 12 kuadrat yaitu 144 ditambah dengan 9 kuadrat yaitu 81. Sehingga kalau dijumlah 144 ditambah dengan 81 hasilnya adalah 225. Nah, itu masih X kuadrat. Karena di situ yang ditanyakan adalah sisi miring, maka kuadratnya harus dihilangkan sehingga X saja. Maka X sama dengan akar dari 225. Nah, akar dari 225 sendiri adalah 15 cm. Jadi panjang dari diagonal segitiga atau dari persegi panjang tersebut adalah 15 cm. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang sisi datar. Kalau tadi pada bangun datar, kalau sekarang pada bangun ruang sisi datar. Contohnya, diketahui sebuah balok. Balok itu berarti berbentuk persegi panjang. Dengan panjang AB-nya itu 24 cm dan panjang BC-nya 8 cm. Seperti gambar di atas. Nah, jika tinggi baloknya 6 cm, tentukan panjang BG. Oke, bagaimana penyelesaiannya kita lihat. Di sini pertama kita harus tentukan dulu BD-nya atau sisi miring dari segitiga ABD. Untuk mencari BD, berarti BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Dimana tadi AB kuadrat adalah 24 dikuadratkan ditambah dengan AD kuadrat yaitu 8 dikuadratkan. Oke, di sini 24 kuadrat yaitu 576 dan 8 kuadrat 64. Sehingga hasil dari 576 ditambah 64 yaitu 640. Kemudian kita mencari sisi BG. BG kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan DG kuadrat. Di mana BD kuadratnya di situ BD-nya berapa tadi ya? Kita ketemu 640 ya. Maka 640-nya di akar dari 640 atau BD kuadratnya di situ sudah dalam bentuk 640. Berarti kita tetap biarkan aja 640, kemudian DG-nya 6 kuadrat, maka 640 ditambah dengan 6 kuadrat, dimana 6 kuadrat yaitu adalah 36, sehingga 640 ditambah dengan 36 hasilnya 676, itu BG kuadrat. Sehingga untuk BG-nya sendiri untuk menghilangkan kuadrat maka harus muncul akar, sehingga BG sama dengan akar dari 676. Hasilnya itu 26. Jadi panjang garis diagonal BG adalah 26 cm. Begitu ya.
Oke, kita selesai. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Di situ ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ada sebuah tiang listrik agar dapat berdiri tegak ditahan oleh tali kawat baja. Nah, jika jarak dari titik pengikat terhadap tiang listrik adalah 8 meter dan tinggi tiang listriknya adalah 6 meter, tentukanlah panjang tali kawat baja yang dibutuhkan. Nah, yang nomor 2, seorang tukang kayu membuat segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya yaitu adalah 30 derajat, panjang sisi depan sudutnya adalah 30 derajat, adalah 40 cm, maka tentukan panjang hipotenusanya atau sisi miringnya. Dan yang nomor 3, di situ ada seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 120 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuarnya adalah 40 meter, tentukan jarak nahkoda dari mercusuar tersebut. Kemudian yang nomor 4, jika panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 12 cm dan 9 cm, maka tentukan panjang diagonal dari persegi panjang tersebut. Oke, 4 soal silahkan dikerjakan. Semangat! Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.